Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazima Biananisun, NPM 1921020400. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang substansi hukum Islam. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara yang dibuat oleh Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI. Materi yang pertama adalah makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu matematik atau logika sebagai jami atau memuat dan mani sebagai menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat atau genus presimum dan perbedaan spesifik atau differentia specifica. Jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik differentia atau spesifika ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari jenis genesusnya. Misalnya, berakat budi membedakan manusia spesies dari hewan atau genus. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal, tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkat laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara singkat, menurut hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud hukum filsafat Islam adalah setiap kaidah, asas atau mabdah, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis pendapat sahabat dan tabi'in, atau ijma ulama, fatwa, lembaga keagamaan. Dan filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tashri'. Materi yang selanjutnya adalah faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. 1. Wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengendalikan pada pemikiran, rasio tanpa verifikasi uji empiris, atau perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal, menyangkut keseluruhan yang bersifat universal, tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. 3. Sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur,
mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain. Meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. 4. Radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arche, sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati atau philosophical belief. 5. Hakikat. Merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat dalam pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Materi selanjutnya, segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal berikut. Pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan berbentuk oleh hukum perubahan. Ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. 7. Berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun subjektif. 8. Berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang ditambahkan manusia atau dihindarinya. 9. Berhubungan dengan kebenaran, spekulatif dan bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap sebagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis atau dana atau terciptanya sintesis. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya Nazim Ambion Anisun, NPM 19211020, kelas F Hukum Tata Negara, jurusan Fakultas Syariah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.